Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham yang uptrendnya masih bagus ya. Atau sebelumnya downtrend, kemudian mungkin sideways, kemudian barusan mulai rebound ya. Jadi saya bahas juga untuk minggu ini tanggal 20 sampai 24 Januari 2025 ya untuk minggu ini ya. Jadi saya akan sharekan dulu grafiknya atau chartnya. Jangan lupa untuk sign up atau daftar untuk event yang akan datang hari Sabtu ini ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya, online Zoom meeting ya hari Sabtu minggu depan ya. Bukannya Sabtu yang sebelumnya, ini bukan Sabtu minggu depan tanggal 25 uh, itu tanggal jamnya jam 10 sampai jam 12 ya waktu Indonesia bagian barat ya. Habis seperti itu sebentar saya sharekan chartnya atau grafiknya untuk yang saya bahas. Eh, Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham brand. Jadi saham brand ini termasuk salah satu yang masuk kriteria buy on weakness di MA20-nya yang sering saya sebutkan di video ya. Jadi kalau kita mau buy untuk saham-saham yang uptrendnya kuat, naiknya tinggi, kemudian kita takut ketinggalan atau ketinggian ya, kita bisa tunggu di MA20-nya. Selama MA20-nya atau harga rata-rata 20 harinya ya, moving average 20 hari ini ya, simple ya. Simple moving average. Nah, itu kalau dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil memotong kembali dari bawah ke atas, kita barusan buy ya. Jadi yang ngikutin prinsip MA20 yang pakai screener Sunar Superseed harusnya sudah buy brand ya ketika dia sudah naik ke atasnya MA20, atau yang sering mencatat video saya ini 9350 ke atas sudah boleh buy. Walaupun sebelumnya saya sudah sebutkan boleh buy omnibus di 8.200. Tapi kan ini nggak dikasih ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak dikasih ya kita ikut istilahnya level berikutnya lagi ya. Jadi trading range itu ibaratnya seperti lantai bangunan ya. Level 1, level 2, level 3, level 4 ya. Kalau misalnya kita tunggu di lantainya level 3 nggak dikasih ya, dia breakout dari atapnya lantai 3 naik ke lantai 4 ya. Ya kita barusan buy ya seperti ini ya. Jadi kita buy, yang mau buy langsung untuk brand sih boleh aja karena dia sudah berhasil naik ke atas SMA 20-nya. Pasang stop loss-nya di 9350 dan low-nya di sini 8875. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya high-nya 10.075, kita boleh buy atau tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji resisten di sini swing high-nya 10.650. Kalau dia naik ya target price berikutnya 11.400 dan 12.200-an. Itu kurang lebih untuk brand seperti itu ya. Nah, apakah nanti tiba-tiba dibanting Pak Sunar karena ini inverted hammer? Ya, kalau saya sih lihat trennya ya. Walaupun memang candlestick pattern itu penting ya untuk signal awal, tapi tetap selama trennya itu masih bagus, uptrendnya mengarah ke atas ya, emang 20-nya, harga sahamnya juga masih di atas emang 20-nya ya kita boleh buy ya. Atau kalau takut-takut kalau jangan-jangan nanti ini turun karena inverted hammer ya Anda tinggal set automatic buy kalau dia naik ke atas 10.075 ya. Jadi buy high sell higher ya seperti itu. Nah, apakah nanti membentuk double top Pak Sunar? Ini ada kemungkinan membentuk double top ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, nah double top seperti ini ya. Apakah nanti akan bentuk seperti itu? Nah, kalau bicara mengenai chart pattern, ya saya sudah sering sebutkan ya. Itu kalau kita tahu double top, itu harus terbentuk patternnya dulu, barusan kita ambil action. Nah, double top ini kalau dia reversal, berarti kalau kita ambil dari neckline-nya di sini, ya kalau dia turun, ya barusan kita action short. Kalau boleh short sell, kalau nggak boleh, ya berarti kita jual dulu. Nanti kita buyback di bawah, target price-nya di mana ya? Kurang lebih dari ketinggian dari pattern ini ya. eh, kita plotkan ke bawah. Jadi mungkin nanti testing area sekitar 7.850 kalau dia gagal um, tembus ke bawahnya neckline-nya ya seperti itu. Tapi kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, ya kita boleh mulai buy ya di neckline-nya. Kadang-kadang seperti itu kalau double top tapi dia nggak pernah tembus ke bawahnya neckline-nya, dia berhasil rebound ya itu kesempatan kita untuk buy. Tapi kalau pattern-nya belum terbentuk, kita jangan berandai-andai ya seperti itu. Memang kadang-kadang dugaan kita tepat ya ini double top gitu, tapi belum tentu karena trading chart pattern itu adalah trading breakout ya seperti itu. Kita tidak boleh mendahului chart pattern. Itu yang paling penting ya. Habis seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Gotoh, Tokopedia. Jadi Gotoh ini sering saya bahas ya eh, di saham-saham yang pertanyaan bagus. Jadi untuk Gotoh ini sebenarnya selama masih bertahan di atasnya 58 ya, saya masih ingat dulu ya. Itu sebenarnya masih bagus. Tapi kalau terlalu jauh ini kan garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi supportnya setelah 81 ya, ini kan support, ini kan resisten 81 sebelumnya ya. Dia kan sudah konsolidasi lama di area resisten ya, supportnya di 74 atau di MA20-nya. Jadi kalau yang mau buy on weakness di MA20-nya untuk Gojek Tokopedia ya kurang lebih di area 74. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih di MA20-nya kita buy hasil higher. Kalau dia naik ke atas 85 kita buy
naik ke atas 92, kita tambah lagi untuk average up, target price berikutnya 116. Tapi saya perlu ya ingatkan ya, untuk Goto ini memang sudah naik tinggi kadang-kadang bisa turun lagi ya. Ya, memang jumlah saham beredar itu banyak banget ya gitu. Tapi yang perlu bahas pada ini kalau dia turun bawahnya 74 lebih baik kurangi posisi, turun bawahnya 58 lebih baik exit dulu semuanya. Ya. Mungkin ada yang bilang ini sudah pernah saya sebutkan juga di video saya sebelumnya ya. Jangan bosan-bosan ya. Pak Sunar, saya tunggu di 50 aja karena ini dulu sebelumnya di 50 dia berhasil naik. Tapi jangan lupa, Gojek Tokopedia ini sebelum dia listing di bursa, ya investor awal yang beli sahamnya itu dia ada kenaikan nebar sahamnya. Dalam arti berarti dia sebelum listing itu dia sudah di stock split. Ya kita bisa tahu jejaknya dari laporan keuangan Telkom ya sebelumnya ya. Jadi tiba-tiba kepemilikannya sahamnya itu banyak banget ya. Ya itu rahasia korporasi stock split. Nah kalau sebelumnya sudah stock split, ya, apalagi dia nilai nominalnya itu kecil banget. Ya ada kemungkinan kalau dia tidur nanti ya, saya nggak mengharapkan yang jelek, nggak tidur di 50, ya bisa saja di reverse stock split. Ya, jadi jumlah saham beredarnya berkurang. Nah nanti memang harganya naik, tapi kan kita jumlah lembarannya berkurang. Nanti jadinya kalau kita punya eh, di bawahnya dari reverse stock split nanti jadinya outlot ya, jadi susah jualnya. Jadi jangan pakai aji mumpung ya di 50 ya seperti itu ya. Jadi kalau di bawahnya 58 itu resiko. Lebih baik jual dulu semuanya untuk goto ya sampai itu ya, maksimum. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 85, bayar hasil akhir boleh naik ke atas 92 tambah lagi average up, target price berikutnya untuk kota adalah 116. Nah, jadi kota ini memang fluktuasinya tinggi, kalau mau tunggu di MA20-nya juga boleh, sekitar area 74 sampai 78 nanti ya. Garis saya di 74, kalau MA20-nya sekarang di 75,1 ya. Ya seperti itu. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik ya kita buy. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya PTRO, ada apa Pak Sunar? Kok PTRO naik terus ya? Ada aksi korporasi apa? Nah, saya sih belum cek mengenai PTRO aksi korporasi. Tapi ini kalau kita lihat di sini ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 3760. Nah, setelah dia breakout ke atas 3760, target price berikutnya di mana? Ya kadang-kadang ngukurnya gampang aja sih. Ini kan 2980 ya. Kemudian ini ke 3760. Berarti kita tinggal kurangi aja 3760 dikurangi 2980 ya. Cara antara swing high sebelumnya di sini ya, ketika dia breakout sama swing high yang di sini, nah itu sekitar 780. Berarti kalau dia naik lagi ke atas 3780 ya, di sini ya 37, sebentar ini 3760 ya. Jadi kurang lebih sekitar 4.000, 4.550 ya. Tapi yang 4.500 lah itu target price berikutnya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 3.800 garis saya yang saya berikan ya, maka Anda boleh tambah lagi atau average up atau pakai 3760, target price berikutnya sekitar 4.500. Kalau mau pasang eh, di tengah-tengahnya mungkin Anda bisa pasang sekitar 4.200 atau 4.150 ya. Tengah-tengahnya antara 3.800 sampai 4.500. Kalau mau average up nanti di 4.150. Tapi kalau misalnya mau sabar menunggu di MA20-nya, Anda bisa tunggu di MA20-nya seperti ini ya. Jadi selama MA20-nya mengarah ke atas, kalau MA20-nya dipotong, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas, ya kita boleh buy. Ya buktinya di sini ya. Jadi yang sering ikutin channel saya, MA20 itu benar-benar gampang banget ya. Dan lumayan powerful juga. Nah, bisa dipakai acuan. Ya, buktinya di sini dia berhasil breakout, dia naik lagi higher high. Ya. Jadi saya itu trend following ya. Selama trennya masih bagus, kalau ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, apakah nggak ketinggalan kalau beli atau buy PTRO? Jawab saya sih nggak. Ya. Karena saya follow the trend. Tapi kalau tiba-tiba naik, kemudian dia dibanting, ya apa salahnya Pak Sunar? Memangnya saya yang punya yang banting, yang saya yang banting harganya gitu kan? Nggak ya saya nggak punya sampai teror terus sengaja jadi saya follow the trend dan tren itu bisa berubah atau berbalik arah kapan saja ya jadi bisa waktu market jalan ya atau saat pembukaan atau saat closing tiba-tiba drag terus besoknya drag lagi ya kita nggak tahu ya seperti itu yang penting adalah tanya kepada diri sendiri apakah ada siap akan resikonya kalau dia misalnya gagal ya seperti itu ya kalau misalnya anda nggak siap ya solusinya ada tiga biasanya baiknya bertahap ya buy on weakness atau pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya gampang ya kalau lebih cukup berikutnya untuk Raja Raja masih testing area resisten 3.800 ini trading range-nya sudah saya gambarkan setelah 3.800 kalau mau tambah lagi atau average up target price berikutnya di 4.200 yang mau buy on weakness untuk Raja Anda bisa tunggu di sekitar area 2970 sampai 3.100-an ya di sini ya kalau dia turun jangan langsung buy tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy atau nanti sesuai dengan yang saya sering bahas ya MA20 acuannya
ya. Jadi MA20 ini powerful banget ya, bisa diikutin ya, seperti itu ya. Jadi yang ikuti saya eh, pasti gampang banget untuk trading di Raja ini ya. Tinggal ikut MA20-nya. Kalau dia kena, turun, dipotong. Kalau dia rebound, mantul ke atas, kita barusan buy ya. Seperti itu. Jadi ini cuannya lumayan. Dia masih ada peluang untuk breakout lagi. Kalau naik ke atas 4.200, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar 4.500. Nah, ini apakah ada aksi korporasi dan lain-lain ya? Saya nggak tahu. Yang penting saya follow the trend mengenai newsnya atau dalam tanda petik ceritanya ya. Story-nya kenapa naik. Ya, Anda cari tahu sendiri ya, riset sendiri. Apakah itu repo ataukah ini permainan tipu anak perusahaannya dan lain-lain saya nggak tahu ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya UNTR. UNTR saya sudah punya untuk UNTR ya. Jadi ini sudah saya bagikan di grup Sunar Share Trade. Yang tertarik untuk join Sunar Share Trade syaratnya mudah. Jadi Anda tinggal join sekuritas CP ya, karena saya ada kerjasama. Anda tinggal buka rekening di sana. Kalau trading di sana, eh, Anda bisa ikut join grup private saya seperti itu ya. Jadi komisinya tetap eh, fee-nya ya, fee-nya tetap sama, standar 0,15, 0,25. Kalau misalnya Anda sering transaksi dan transaksinya besar, itu bisa nego sampai 0,1% ya, seperti itu ya. Nego langsung ke sekuritasnya. Atau kalau misalnya banyak, nanti bisa tolong saya, minta tolong saya kalau mau dinegokan ya, seperti itu. Nah ini untuk UNTS sebenarnya masih bisa naik lagi. Ini kan formasinya double akan membentuk ya, akan membentuk double bottom ya. Jadi untuk bicara mengenai trade pattern saya sudah sebutkan tadi ya, dan juga sudah saya sering sebutkan, itu harus tunggu breakout kita berusaha take action ya. Jadi kalau masih belum, solusinya kita bisa tunggu buy weakness sekitar 25.500 sampai 26.000 ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 26.800 untuk UNTR, Anda bisa buy atau tambah lagi atau average up. Ya. Mau langsung buy boleh aja, tapi ini nanggung ya di tengah-tengahnya dekat dengan testing resistance 26.800 ya. Jadi lebih baik sekalian breakout ke atas atau tunggu sekitar area 25.500 sampai 26.000. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya atau pasang automatic order aja. Nanti kalau dia naik ya, kalau di CP namanya spot order ya. Anda boleh buy. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya ITMB, ITMG juga saya sudah siapkan, saya sudah bayar on weakness juga. Nah, 25, 275 ini area support psikologis ya, sudah saya gambarkan. Nah, dia akan testing area resistance psikologisnya di sini 26.200. Kalau dia naik ke atas 26.200, maka target price berikutnya ini 26.850 nggak susah tercapai ya. Memang sebelumnya di sini gagal. Tapi kita itu sebagai tadi dari jika jangan sampai berpikiran, wah ini sebelumnya gagal, pasti ini gagal juga. Belum tentu ya. Tapi juga jangan terlalu percaya diri juga. Wah Pak Sunar, ini bakalan double bottom nih. Beli aja sekarang sebenarnya. Nanti kalau dia breakout, targetnya 8175. Ya, memang targetnya sekitar 8175. Match dengan eh, ketinggian dari patternnya. Tapi kalau trading chart pattern, itu trading breakout. Harus tunggu patternnya terbentuk, konfirmasi, barusan breakout leg line-nya kita barusan take action. Ya. Tapi kalau mengikuti garis-garis yang sudah saya berikan, ini area buy weakness sudah pernah saya gambarkan jauh banget di sini ya. Jadi bukan karena sudah naik itu saya bahas Kak. Jadi kalau yang sudah ngikutin saya catat ini juga ada dua area ya buy weakness di sini ya. Jadi kalau dia naik ke atas 26.200 kita boleh tambah lagi atau average up. Ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk ITMG lumayan mudah sih karena kalau kita lihat dari garis-garis yang saya berikan itu lumayan rapi ya trading range-nya. Ya. Apakah nanti sentimen bagian dividen ya saya sih fokus ke trennya aja. Memang kalau kita lihat trennya masih belum uptrend ya karena MA20-nya mengarah ke bawah ya tapi kalau kita lihat MA200-nya masih sideways jadi kalau dia mulai naik ya pasti dia akan testing MA20-nya nanti. Jadi saya sebelumnya buy weakness tapi saya belum tambah lagi. Mungkin nanti saya mau tambah lagi kalau dia naik ke atas 26.200 untuk ITMG ya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk TBIG. TBIG ini eh, minggu lalu dia testing MA20-nya ya. Sudah naik ke atas 2030, garis-garisnya sudah pernah saya berikan. Kalau dia naik ke atas 2100, yang mau buy hasil lahir silakan, atau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 2180. Yang mau buy weakness bisa di 2030 ya, atau di area sekitar 1915. Memang ciri khasnya untuk TBIG itu ekornya di bawah itu sering membentuk ekor bawah ya. Jadi Anda bisa buy on dip antri di 2030 atau 2000-an ya. Atau kalau mau agak jauh ya 1915 sampai 1950 Anda antri di sana. Ya, istilahnya buy on dip, tapi buy on dip jangan lupa pasang stop loss juga karena resiko ya. Ya, lebih baik sih buy on weakness atau kalau misalnya dia breakout lagi ke atasnya 2090 atau 2100, maka dia akan lanjutkan trennya dengan testing resistance minor di sini sekitar 2150, target price berikutnya 2180. Nah, kalau dia naik lagi
ke atas 2180 untuk TBIG, maka target price berikutnya kalau kita ambil dari eh, acuan kurang lebih swing high yang di sini, ya target price-nya sekitar 2270-an sampai 2300. Jadi untuk TBIG ini masih bagus uptrend-nya. Kalau misalnya takut-takut, buy on weakness aja, tunggu di 2030 nanti kalau dites lagi ya, atau 1900-an. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SSMS, memang MA20-nya belum dipotong, tapi ini sudah mulai naik ke atas ya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ada dua, 1175 dan 1135. Kalau saya ngomongnya kecepatan, mohon maaf ya, diperlambat playback speed-nya ke 0,75 ya, sehingga lebih pelan ya kedengarannya. Kalau resolusinya angkanya nggak kelihatan, naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau misalnya koneksi kita lagi lemot, ya, Anda nontonnya dari HP, itu resolusinya diperkecil ya oleh YouTube ya. Jadi kalau di bawah 1080p angkanya kadang-kadang nggak kelihatan buram ya. Nah, kalau di pengen lebih jelas ya, Anda naikkan resolusinya. Nah, kalau dia naik ke atas 1240, kita boleh tambah lagi untuk average up untuk SMS. Dia akan menguji resistance 1300. Setelah 300, setelah 1300, maka dia akan testing 1330. Kalau dia breakout naik lagi, ya dia masih bisa naik lagi. Target price-nya di berikutnya ya kita mundur ke belakang, yang kurang lebih sekitar 1400. Nah, itu untuk SSMS. Nah, memang SSMS ini menjengkelkan juga ya. Dia kalau naiknya tinggi, dia bisa tiba-tiba dibanting ya sebenarnya 2 kali ya sini ya sebelumnya. Jadi bagaimana Pak Suntar antisipasinya? Jadi Anda antisipasinya pakai istilahnya pasang trailing stop atau pasang eh, smart order sell ya, good till date ya. Jadi di um, CCP atau Valburi, KB Valburi itu ada eh, filter namanya smart order. Anda bisa pasang stop lossnya bertahap ya. Begitu ya. Jadi kalau turun di bawah 1240 Anda pasang dulu ya. Turun di bawah 1175 pasang dulu. Jadi begitu dia naik tinggi, kemudian dia turun, ya dia otomatis akan dieksekusi kalau dia turun di bawah 1240. Ya, kurang lebih seperti itu untuk SSMS ya. Masih menarik. Kalau yang mau ragu-ragu ya tunggu aja di 1135. Kalau misalnya 1175 ragu-ragu ya 1135. Tapi ya, kalau dia gagal bertahan di atasnya 1135, lebih baik jual dulu, jangan buy on weakness. Maka dia akan turun testing area supportnya sekitar 1000 sampai 1050 di sini ya. Area bawah supportnya. Yang ada dia di sebelumnya sideways selama bulan November akhir sampai Desember akhir ya. Dan dia meroket tinggi. Ya. Jadi SMS untuk SSMS ini baiknya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BMTR. Jadi sebenarnya untuk grupnya MNCN ini selain BMTR, MNCN ada naik, tapi saya bahasnya ada dua aja ya, BMTR, MNCN. Kemudian yang lain-lainnya KPIG saya nggak bahas ya seperti itu ya. Karena volumenya istilahnya volumenya itu timbul tenggelam ya. Ya. Jadi bisa saja tiba-tiba naik volumenya kemudian tiba-tiba berikutnya besoknya turun ya. Jadi resikonya tinggi makanya saya nggak bahas untuk KPIG. Nah, untuk BMTR ini eh, dia memang masih downtrend ya. MA20-nya mengarah ke bawah walaupun dia sudah naik ke atas MA20-nya, volumenya meningkat ya. Dalam 5 hari terakhir yang naik-naik terus volumenya dan asing cenderung naik juga net buy-nya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness. Ya ini karena kalau kita lihat di sini, ini area low yang sebelumnya di sini ya, swing low-nya di 189. Anda bisa pakai acuan 189 sebagai stop loss pertama, stop loss kedua Anda bisa pasang di 182. Jadi kalau Anda mau langsung HK, boleh aja naik ke atas 193, Anda tambah lagi average up ya. Dia akan menguji resisten di sini kurang lebih areanya sekitar 202 sampai 204. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi average up, target price berikutnya lumayan jauh ya, sekitar 220. Jadi untuk BMTR intinya selama bertahan di atas 1182 itu dia masih ada harapan untuk breakout ke atas 200 dengan targetnya sekitar 220 sampai 230-an. Ya. Saya gambarkan di sini kurang lebih ya 220 di sini ya. Ya, ini area dari uh, swing high sebelumnya karena dia berusaha untuk naik dia gagal ya. Jadi itu resistennya istilahnya checkpointnya kalau mau tambah lagi untuk average up sebelum dia testing 230 dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk BMTR masih downtrend ya. Saya ingatkan belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi untuk average up ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya MNCN juga hampir sama. Em, ini kalau kita perhatikan area supportnya kurang lebih sekitar 290 ya. Anda pasang stop lossnya di sana, Anda langsung buy boleh.
target price-nya atau resisten terdekatnya. Ini kalau kita gambarkan dari eh, swing sebelumnya kurang lebih 310. Jadi kalau dia naik ke atas 310 untuk MNCN, Anda boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya dia akan menguji sekitar area 340-an ya. Atau kalau mau acuan yang agak pendek di sini 338 ya 338 sampai 344 itu resistennya. Kalau dia breakout lagi kita boleh tambah lagi untuk average up maka dia akan testing 372. Jadi untuk trading MNCN ini sebenarnya lumayan rapi trading range-nya ya. 290 310 ya ini ya. Kemudian 310 338. Tinggal Anda pasang stop loss saja dan trailing stopnya sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi untuk average up. Ini sebenarnya masih downtrend. Walaupun dia naik kenceng MA20-nya mengarah ke bawah, ada kemungkinan nggak Mas Sunar ini dia sebelumnya naik tinggi, kemudian dia beberapa hari bahkan sampai eh, beberapa minggu ya, 2 minggu lebih ya dia cenderung konsolidasi. Mungkin aja. Makanya Anda kalau nggak keburu-buru mungkin buy weakness sekitar 280 sampai 278-an di sini ya. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ya, breakout ke atasnya high-nya hari Jumat ya di atas 300 kita buy. Naik ke atas 310 tambah lagi average up, target price berikutnya sekitar 398 sampai 344. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, di sini em, kita lihat swing high-nya di sini ya, di 1235. Jadi kalau dia naik ke atas 1210 atau 1235 yang mau buy high sell higher boleh ya, karena adapternya masih bagus. Ya, Anda kalau misalnya takut-takut, Anda bisa tunggu buy on weakness lagi sekitar MA20-nya 1120 ya sampai 1150-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Ini saya perpanjang saat area buy on weakness-nya. Tapi kalau nggak dikasih dia naik ke atas 1210 atau naik ke atas 1235 kita boleh buy atau average up target price berikutnya 1305 1350-an ya kurang lebih ya. Kemudian 1430. Ya untuk Medco ini sebenarnya cukup menarik ya kalau mau buy on weakness di bawah. Tapi jangan terlalu agresif. Kenapa? MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Walaupun MA20-nya ini bagus ya, mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, apalagi didukung dengan net buy asing yang lumayan tinggi ya. Naik ya di sini ya. Jadi kesempatan untuk buy juga. Ya. Oke, berikutnya untuk ESA. ESA menarik, MA20-nya mengarah ke atas, MA200-nya juga mengarah ke atas, berhimpitan ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi yang sudah nonton sebelumnya ini area buy minus sudah saya gambarkan 795 dan 830. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Nah, dia kalau dia berhasil naik lagi ke atas level 870 atau 880 swing high di sini kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya 920 dan 980. Jadi untuk SI ini trading range-nya cukup rapi ya. Nah, Anda tinggal pasang stop loss-nya aja. Ini lumayan recommended sih SI ya. Kalau misalnya Anda tertarik silakan ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BRMS ini area biomigrasi kita tunggu aja. Yang sudah punya BRMS harusnya yang rajin nonton harusnya sudah jual dulu ya. Kena trailing stop 420. Nah kalau dia turun di bawah 380 ya kita jual dulu semuanya. Memang ada area yang saya kotakin di sini ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di 380, kemudian di kotak berikutnya area swing low yang di sini ya. Ini kurang lebih areanya sekitar 32 324 sampai 350-an ya. Jadi Anda bisa buy on weakness di sana atau sekitar area 380. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu seperti ini ya. Dia turun di bawahnya 380. Ya. Kemudian menjelang penutupan dia masih di bawahnya. Ya, kurang lebih atau sama ya. Ya kita lihat besok paginya. Besoknya dia paginya dia berhasil naik lagi ke atas 380 kita barusan buy. Ya, atau menjelang penutupan hari itu kita beli buy. Ya, buktinya dia masih bisa naik lagi walaupun masih sekarang masih konsolidasi tapi masih belum kena stop lossnya kan karena swing low-nya ini kita bisa acukan bagi acuan yang untuk stop lossnya ya. Selama dia belum kena stop loss ya kita masih hold karena dia masih sideways. Sebenarnya peluangnya untuk BRMS untuk breakout lagi masih ada. Ya, memang di sini kalau kita lihat swing high yang di sini itu dia lower lower swing high ya daripada yang sebelumnya di sini. Jadi swing high yang di sini juga lower swing high daripada swing high sebelumnya. Jadi dia masih cenderung lesu. Tapi karena dia masih bertahan di atasnya MA20-nya, cenderungnya MA20-nya walaupun lumayan turun dari sebelumnya, tapi masih melandai, belum terjun, terjun tajam ya. Ya selama di atas 380 masih cukup aman ya kalau mau buy on weakness ikut trading range berikutnya.
Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Satu lagi ini ke 14 kalau nggak salah ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sudah banyak ya. Nah, Pegas ini masih menarik. Dia testing MA20 saat ini. Memang belum dipotong. Tapi kalau kita berdasarkan garis yang sudah saya berikan, kalau mau ngikutin garis saya, naik ke atas 1640 kita boleh buy on weakness ya. Atau naik lagi ke atas high-nya hari Jumat. Kalau dia naik ke atas 1660 kita buy, naik ke atas 1700 tambah lagi, naik ke atas 1725 tambah lagi, target price berikutnya sekitar 1780. Jadi ini untuk Pegas dia masih cukup menarik ya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Jadi ini peluang kenaikannya masih cukup menarik. Saya rasa sih untuk Pegas ini kalau kita lihat dari asing, lihat banyak masih lumayan ya, kemungkinan masih bisa naik. Cuma kadang-kadang memang kalau kita lihat asing, wah kelihatan banyak, maksudnya oh tiba-tiba dia turun, asing juga jualan ya. Seperti itu. Jadi kita jangan terlalu kaku, terlalu lihat asing, tapi juga perhatikan trennya. Kalau saya fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya ya petunjuknya ya. Nah ini yang penting arahnya ya. Jadi sebelumnya ada yang salah paham. Pokoknya lihat ke atas, naik ke atas MA20 terus kita buy. Enggak. Kita lihat arahnya. Kalau arahnya mengarah ke atas ya lebih bagus. Tapi kalau mengarahnya sideways ya boleh aja buy, tapi jangan terlalu banyak. Tapi kalau arah MA20-nya mengarah ke bawah ya seperti ini ya. Walaupun sideways tapi kemudian dia mengarah ke bawah ya apalagi harganya jauh di bawahnya MA20-nya ya kita jangan buy. Nah, kalau dia sudah mulai melandai seperti ini, kemudian dia memotong ke atas ya, ya baik di atas MA20-nya, MA20-nya walaupun turun melandai kan, sudah mulai melandai ya kita boleh buy on weakness. Buy-nya bertahap aja. Ya seperti itu ya. Gampang banget kalau lihat MA20-nya. Ya seperti itu ya. Memang dalam perjalanannya Pak Sunar, ini Pak Sunar bilang buy. Ya, MA20-nya. Kemudian besoknya lagi turun. Kita jangan lupa ya, jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya ya seperti itu ya. Jadi tetap eh, kita perhatikan trading range-nya, kemudian kita bisa juga pakai acuan tambahan momentum ya, karena saya sudah pernah bahas trading momentum pakai stokastik atau RSI atau MACD ya seperti itu. Atau Anda lihat ASI juga bisa, Anda bisa pakai screenernya Sunar Superseed ya. Nah itu saya bagikan free ya. Kemudian Anda bisa pakai itu. Atau kalau misalnya Anda sibuk gak sempat ya Anda bisa berlangganan Sunar Live Wallet ya. Live Wallet itu tools Telegram private ya channel berbayar yang mana nanti ada notifikasi real time kalau misalnya ada saham-saham yang bagus ya seperti saham-saham yang naik tinggi PTRO itu sudah ada di Live Walletnya Raja juga sudah ada UNDR sudah ada ITMG ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda eh, tinggal eh, begitu alatnya em, nyala berbunyi ya Anda cek catnya MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya naik ke atas MA20-nya, atau kalau misalnya MA20-nya masih belum mengarah ke atas, asalkan dia nggak terlalu mengarah ke bawah, nggak tajam gini ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya masih masih boleh buy seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup sekian. Uh, jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Kemudian saya izin untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.